Ketemu di episode 2. Openingnya simple aja. Karena kenapa kita simple? Semua orang suka yang simple ya. Karena itu cuma alasan. Sebenarnya kita nggak bisa opening. Nggak tahu lah cara opening yang bagus. Ya pasti kalau kemarin episode 1 kayak yang ada nonton aja. Gaya-gayaan pakai nama-nama episode ya kan. Tapi biarin ya. Keyakinan itu harus ada. Waduh. Walaupun kemungkinan tipis. Pesimis sekali Bapak. Sangat pesimis ya. Mudah-mudahan orang-orang baik terakhir. Baru satu episode sudah terakhir. Tidak semudah itu ya. Kita harus percaya sama orang-orang baik ya kan. Sekali lagi yang mau sedekah cuma modal jempol di subscribe, like, sama share videonya. Insya Allah 2 jempol Anda berpahala ya, karena kita adalah orang fakir. Aduh. Kita mau bahas apa nih? Masih seputar kekayaan ya. Iya. Benar. Dan kalau kemarin itu kan YouTube adalah istilahnya ya, walaupun masih jadi perdebatan ya, kalau katanya tuh haram. Ada yang bilang nggak apa-apa main YouTube gitu, duitnya halal, tapi kita nggak peduli. aduh. Iya, soalnya juga kalau lewat jalan haram juga ada juga loh yang orang yang bisa kaya, nggak percaya. Nah, kita punya data orang yang terkaya karena judi. Waduh. Ya kan, itu udah pasti. Semua agama ngelarang judi ya, udah pasti itu. Tapi kenapa orang-orang ini melanggar perintah Tuhan ya, tapi dia bisa sukses karena judi? Emang Tuhan jadi Apa? larang judi? Iyalah, mana ada yang menghalalkan judi? Tidak ada, oke? Nah, jadi kita kenapa sih orang-orang ini bisa kaya? Kita lihat dulu faktanya. Waduh, faktanya. Nah, ya, kita cari di internet itu ada, kita kumpulin kurang lebih 5 orang yang kaya karena judi. Waduh. Gimana? Berminat? Oke. Togel. Tapi sekarang judi-judi banyak loh. Judi online itu keren-keren sih. Slot ya. Slot. Sekarang bukan judi namanya. Slot. Susah lah ya. Sekarang macam-macam judi. Tapi 5 orang terkaya ini beneran. Jadi faktanya ini dia. Apa? Togel. Kita lihat. Nah, ini dia, ada dari cnbcindonesia.com. Ini nanti linknya ada di deskripsi, lihat aja. Karena kita malas menyebutkan tanggal berapa ya, nggak tahu, pokoknya kita buka internet ada beritanya. Nama yang pertama itu ada Sheldon Adelson. Dia kaya karena judi dan kekayaannya itu tercatat 38, miliar US dollar. Gila kan? Banyak banget itu. Kalau misalkan kita rupiahin itu 527,45 triliun. Gila. Bisa sebanyak itu karena judi loh. Judinya apa dia? Nah, jadi dia itu ternyata membangun kerajaan bisnis melalui Las Vegas Sands namanya. Jadi tempatnya Las Vegas Sands, perusahaan kasino terbesar di Amerika. Jadi dia yang punya bandar dia. Iya. Bukan yang main ya. Wah, ini tidak valid ya. Anda bandar ya. Aduh, Anda setannya ini. Berarti dia setannya. Biangnya. Tapi kalau di Amerika aman ya, jadi legal. Kalau di Las Vegas. Gimana? Tapi modal kesananya harus pakai uang AdSense. Aduh, pokoknya gila ini kalau misalkan kita banding-bandingin sama korupsi bansos. Wih, pada episode 2 udah soal banding-bandingin sama korupsi bansos. Iya, kita aja yang menerima bansos ya. Aduh. Tapi memang sih ya, kita waktu menerima bansos ya gimana ya? Maksudnya tuh ya kurang. Tapi namanya bantuan harus dihargai ya.
itu jadi kalau misalkan korupsinya bansos berarti percuma ya. Gak ada setitik-titiknya. Dosanya sama, uangnya beda. Mending jadi bandar judi. Bener ya? Aduh, oke. Nomor 2 itu ada Louis Chiwu. Gak tahu bacanya kayak gimana. Ini pastinya dari namanya pasti bukan orang Indonesia dong. Korea. Wah, bukan dong. Kalau Korea harus ada Kim Kim, ada Park Park, ya kan? Aduh, kalau Indonesia harus ada sensasi. Oh enggak ya? Oke lah. Nah ini namanya Louis Chiwu. Dia adalah dulunya pengusaha properti. Nah tapi dia bisnis itu bikin kasino juga, bisnis kasino. Dan kontribusinya terhadap kekayaannya itu sampai sekarang dia kalau tadi di Las Vegas, ini di Hong Kong, hasil dari bikin kasino itu setara dengan 8,5 miliar rupiah. Woi. Kalau miliar rupiah, miliar dolar kalau dirupiahin itu sekitar 529,37 triliun. Gila. Waduh, itu seumur hidup gaji UMK ya. Dikumpulin selama seumur hidup. Itu masuk akal. Kenapa orang-orang itu bisa cari duit tuh segitu gampang? Gila ya. Iya, tapi sih ini usianya sekarang katanya sudah 88 tahun. Gitu. Mau di mana aja. Ada rebutan. Iya ya. Kalau dia meninggal misalkan ya, aduh. Tapi ya gimana ya warisannya? Nah ini kalau ini sih rada aneh karena dia kan pengusaha properti. Mestinya cukup dong. Kalau yang tadi yang pertama dia nggak tercatat begitu apa-apa. Kalau ini punya properti. Tapi kenapa harus bikin kasino? Anda kurang bersyukur kayaknya. Aduh. Udah halal ya. Iya, ini mic murah jatuh lagi. Iya, udah dapat kerjaan halal, cari yang haram, ya. Aduh. Tapi emang dia tahu halal haram. Iya kan. Mungkin nggak tahu ya. Jangan dibandingin sama kita ya. Aduh. Ya gitulah. Pokoknya kalau punya uang segitu, udahlah cari uang halal, ya, cari istri cantik, ya kan. Oke, terus ya istrinya jangan 1, 2 gitu kan, daripada main judi. Udahlah, pusing ya. Ini mungkin tanda-tanda kurang bersyukur kali ya, tapi nggak tahu juga. Nah, ada yang ketiga namanya Panshu, nggak tahu bacanya gimana, yang pasti cari aja di deskripsi linknya, beritanya ya. Nah ini juga sama, bisnis properti juga. Jadi ini malah bisnis propertinya warisan ayah lagi, gak usah mulai dari nol. Tapi kenapa harus punya judi? Dia bikin kasino juga di MGM China dan SGM nama perusahaannya gitu. Nah ini meraup keuntungan dananya sekitar 1,5 miliar dolar. Gila. Terus sebagian sahamnya itu juga dari hasil Cina ke publik ya, nggak tahu lah. Pokoknya ini dia menghasilkan total kekayaan sekitar 5,3 miliar. Waduh, US dollar ya, kalau dirupiahin 71,55 miliar. Bayangin, duit haram tapinya banyak ya, kok bisa gitu? Kenapa sih orang-orang ini? Tapi ya gimana lagi ya. Kita cuma bisa mempertanyakan karena kita tidak tahu caranya. Kalau tahu caranya kita tidak akan capek-capek bikin konten ini dan cuma berharap kaya. Udahlah. Pokoknya itu dia nomor 3. Nomor 4 ada Johan Grab. Ini pemilik Novomatic Group, nggak tahu juga ini perusahaan. Oh ternyata perusahaan judi internasional. Itu adalah perusahaan judi internasional. Gila, perusahaan judi internasional, bayangin ya. Lokal aja duitnya
gede ya tadi di Cina. Ini internasional, bayangin. Johan Graf. Tadi Panso kan lokal tuh. Nah, yang dia juga sama punya kasino di seluruh dunia. Bayangin, kasinonya di seluruh dunia dong. Di Indonesia di mana ya? Gak tahu juga ya. Gak tahu kasinonya mana. Ada di Bengkola. Nah, yang pasti dia adalah orang terkaya di dunia dengan harta 7,9 miliar atau setara 111 triliun. Gila. Aduh, itu dia. Dari bisnis judi doang, ini bisa sukses. Waduh. Di sana ini ya, apa? Kenapa di sana? Ngepet. Di sana babi ngepet gak ngaruh ya. Orang kaya tetap kaya di sana ya. Gila. Oke, yang kelima ada Dennis Coates. Nah, ini bacanya juga nggak tahu gimana cara bacanya karena tulisannya Coates. Ini adalah wanita. Wih, ini satu-satunya wanita yang pasti dia juga pebisnis judi ternyata dan menghasilkan kekayaan 6,4 miliar US dollar atau kalau dirupiahin 90 triliun. Gila, duit semua 90 ribu triliun. Pokoknya kalau ini dari Inggris. Inggris ternyata bandarnya dewe. Nah, kalau kayak gini kayaknya yang jadi suaminya nggak usah kerja. Iya kan? Iya. Yang jadi suaminya ngapain ya kira-kira? Aduh, nggak kasih nafkah, ya kan? Rebahan doang. Aduh, enak banget kayaknya. Kayaknya ini usianya sih kayaknya juga sama ya. Daripada tua-tua. Ya mungkin kita minat. Masalahnya dia nggak minat. Aduh. Nah, itu dia orang yang kaya karena judi. Gila. Kalau kemarin itu uang halal dari YouTube ya, tapi masih kontroversi juga halal haramnya katanya ya. Nggak ngerti sih ya. Bukan di channel ini. Kalau mau tahu halal haram, channel sebelah ya silakan cari. Di sini nggak tahu ya, pasti kita ngobrol-ngobrol bebas aja di sini. Nggak tahu juga ngobrolnya ngapain. Sekali lagi, kita cuma pengen sukses di YouTube ini biar kita punya duit. Nah itu, kayaknya kita nggak bisa deh kalau kita jadi pemain judi nggak akan kaya-kaya. Soalnya daftar orang kaya yang main di judi itu bandar semua, punya kasino, ya kan? Kalau Anda main judi, udah pasti ya tidak akan menang, malah banyak hutang. Aduh, pinjaman online ya kan, sebulan 20 juta. Waduh, betul KTP. Wah, ternyata sebulan kemudian hidup Anda sulit, ya, diteror semua keluarga. Jadi janganlah. Ternyata jadi pemain judi itu nggak bisa sukses. Tapi kalau mau sukses dari judi, ingat, jadilah bandar. Oke, itu episode yang kedua. Sekali lagi, buat orang-orang baik yang mau bersedekah, silahkan ya. Sedekahnya mudah. Cuma modal jempol Anda berpahala. Tinggal subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi. Gak tahu kapan ya. Sebikinnya, seniatnya. Karena kita sekali lagi tidak niat, tapi cuma pengen sukses. Susah. Oke, ketemu lagi. Saya dan kameramen undur diri ya, dan jangan komplain kalau editannya jelek karena kita tidak punya skill. Kenapa sih? Ya. Di episode 2 ketemu di episode 3. Bye.